tindak kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya di Samarinda, Kalimantan Timur. 9 pelaku tertangkap basah oleh pihak kepolisian Polresta Samarinda melakukan pemalsuan sertifikat vaksin dan PCR. Bagaimana pelaku ini melakukan aksinya dan memanipulasi semua datanya? Ikuti penelusuran kami di Kompas TV. Demi mencari keuntungan di tengah kondisi pandemi COVID-19, sindikat pemalsuan kartu vaksin, antigen, dan tes PCR akhirnya dibekuk aparat kepolisian. Tercatat puluhan kasus dan 9 tersangka pemalsuan kartu vaksin dan tes PCR. Salah satu yang marak ditemukan adalah di kawasan pelabuhan dan bandara APT Pranoto Samarinda. Kejahatan pemalsuan dokumen ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari petugas keamanan bandara dan pelabuhan. Tim gelar perkara mengonfirmasi bagaimana para pelaku bisa memalsukan dokumen ini. Menurut polisi, para pelaku mengaku mendapatkan dokumen vaksin ini saat puskesmas menggelar vaksin massal, lalu menggandakannya. Kasus ini terungkap berawal dari ditemukannya surat vaksin palsu di Bandara Haji Pranoto. Pada saat penumpang ini akan berangkat keluar kota, petugas bandara mendapatkan ditemukannya surat vaksin palsu yang ada padanya. Jadi segera ditindaklanjuti, dilaporkan kepada kami, anggota reskrim dengan cepat langsung mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan. Yang dibawa oleh penumpang ini adalah palsu karena tidak terdaftar di register dan nomor induk kependudukan yang dipakai juga tidak sesuai. Ya, untuk itu dari hasil pengembangan anggota kami mengamankan 9 orang tersangka yang pasti sudah melakukan pemalsuan surat vaksin palsu, di mana mereka membuat surat vaksin palsu ini karena mereka tidak melakukan vaksin. Mereka takut divaksin, oleh karena itu mereka dengan mengkelabui para petugas agar berangkat bisa beli tiket, maka timbullah surat vaksin palsu ini. Mereka karena tidak mau divaksin, karena takut, akhirnya mereka berkolaborasi bersama bagaimana menciptakan surat vaksin palsu tersebut untuk dapat bisa membeli tiket. Mereka itu bermula dari sejak dilakukannya PPKM level 4. Ya. PPKM level 4 di mana di sana disebutkan untuk membeli tiket pesawat ataupun kapal laut harus menyertakan surat vaksin dan PCR minimal 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, mereka bingung bagaimana caranya untuk keluar kota, untuk pulang ke kampung halaman. Akhirnya mereka berkolaborasi untuk menciptakan surat vaksin palsu tersebut. 6 bulan. Mereka. Kalau keuntungan sendiri, bagaimana sih mereka sampai tertarik bermobilisasi itu? Keuntungannya cukup besar, dari satu surat vaksin berkisar antara 600.000 sampai dengan 1 juta lebih. Itu surat vaksin? Surat vaksin. Kalau PCR? PCR hampir sama, ya sekitar 300 sampai 400.000 rupiah satu surat. Ada berapa banyak warga yang dikelabui selama masa? Jadi yang sudah kami temukan, mereka sudah membuat 48 kartu vaksin. Namun yang baru didistribusikan, yang baru tercapai itu baru 21. Ya, jadi sisanya masih kami amankan, yang belum beredar. Kalau PCR sama. Ya. Ya. Tapi hanya registernya saja. Registernya dan NIK-nya yang berubah. Bermula dari hasil penyelidikan awal,
kami mengamankan 1 orang dulu, itu di Balikpapan. Ya, dari situlah berkembang ke 8 orang lainnya. Dan salah satunya adalah masih statusnya pegawai di puskesmas. Ya, pegawai puskesmas. Dari situ berkembang akhirnya mencapai 9 orang. Pemasaran, ada yang pembuat, dan satu lagi untuk mengedarkan ya. Ya, bervariasi, semua masing-masing punya tugas. Ya. Ada juga yang mencetak. Ada juga yang mencetak. Mereka tuh mendapat upah dari situ. Dari hasil keuntungan itulah mereka bagi-bagi. Ya, yang tadi 600.000 sampai dengan 1 juta. Kasat mata tidak ada bedanya. Namun itu harus dikombinkan dengan yang ada di Dinas Kesehatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Itu pasti berbeda. Jadi hanya berbeda Register, ya. Para pelaku kita jerat dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUH pidana, subsidiar pasal 268 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Artinya dua pelaku ini diancam hukuman yang sama, Ya. pengguna dan pengedar. Betul, di pasal 2 dijelaskan bahwa semua merupakan suatu rangkaian, tidak bisa dipisahkan. Jadi sama-sama kita kenakan pasal yang sama dan ancaman hukuman yang sama. Agar jangan terjadi lagi kegiatan seperti ini. Karena dengan kita memakai surat vaksin palsu, itu sangat berbahaya. Apabila tentunya kalau yang berpergian ini ternyata dinyatakan positif corona, itu akan membahayakan bagi masyarakat yang lain. Karena kita tidak bisa memutus rantai, bahkan akan menularkan COVID yang baru kepada masyarakat yang lain. Menurut salah satu pelaku, dirinya dimintai tolong oleh salah satu oknum ASN yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Pelaku pun diberi sejumlah uang setelah memalsukan. 10 tahunan, Pak. Nggih. Jadi selama 10 tahun itu kerjanya apa aja di situ? Saya dari mulai masuk sopir ambulan. Dari sopir. Waktu saya di dinas juga sopir, terus pindah ke Busmas. Sopir waktu di dinas itu sopir kepala dinas, waktu di Busmas sopir ambulan, Pak. Jadi 10 tahun memang Mbak dia itu supir ambulan. Nggih. Karena saya nolongin orang ngasihkan kartu vaksin, Pak. Kartu vaksinnya apa itu, Pak? Kartu vaksin yang pendaftaran vaksin itu. Itu tahu nggak kalau itu palsu? Kalau kartunya asli, Pak, dari puskesmas. Yang saya ambil itu asli. Terus waktu itu tak kasihkan sama Pak Ruli itu, namanya Pak Ruli. Yang itu kartu untuk pendaftar vaksin. Iya. Terus dibawa kemana? Setelah saya ngasihkan sama Pak Ruli, saya dikasih uang 100.000. 100.000. Nggih. Terus Bapak tuh ngambil itu di mana? Ngambil kartu itu di mana? Ya, saya kan Pak, orang puskesmas naruhnya juga di situ-situ aja, jadi saya tahu saya ngambil satu itu nolongin orang, mau katanya sih mau nolongin orang terlantar pulang kampung katanya gitu waktu itu. Siapa yang nawarin? Yang Pak Ruli namanya, Pak. Yang suruh ngambil itu? Yang minta tolong suruh ngambil dia. Iya. Berapa lembar Bapak ambil? Saya waktu itu ngambil pertama satu, yang kedua satu, yang kedua itu terus digandakan, Pak. Oh, yang kedua itu digandakan. Iya. Sampai 40 lembar. 40 lembar. Iya. Satu lembar dijual berapa, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Semuanya saya serahkan sama Pak Ruli kan. Ah, waktu itu saya selama 8 itu nerima uang 850, Pak. 850.000 semua. Iya.
Beda dengan waktu pertama ambil 100.000. Iya. Karena kan nanti Pak hasilnya bagi dua sama Pak Ruli kan. Oh, Iya. ini dibagi dua sama Pak. Nih, waktu dia minta tolong saya aja saya dikasih 100 itu pertama. Pak, Pak Sugeng bisa nolongin orang terlantar mau pulang kampung kan dia mau pulang kalau tidak ada surat vaksin tidak bisa katanya. Saya ambilkan 1-0 Pak, yang nulisi semua Pak Ruli mungkin ya. Mungkin gitu. Saya juga belum begitu tahu Pak caranya nulis di kartu vaksin itu karena saya yang tahu medis mungkin. Ketemuan lagi, minta lagi, terus yang kedua ya terus digandakan itu Pak. Jadi ada 40 yang digandakan. Iya, jadi semuanya 41. Bapak dapat 807. 850 Pak. Saya dijemput petugas, statusnya masih supir ambulan. Artinya Bapak masih dimintain sama si Pak Ruli itu. Setelah saya kasihkan yang 40 itu nggak minta lagi. Oh, yang 40 itu Bapak yang gandakan atau Pak Ruli yang gandakan? Berdua Pak, kami berdua ya. Di mana print menggandakan? Di fotokopi Minang Jalan Jakarta Pak. Bukan pakai print sendiri. Enggak punya Oh, di enggak toko punya sendiri iya. keluar. Pernah lakukan seperti ini Pak. Mau minta maaf ke keluarga atau gimana? Kemarin kebetulan Pak, istri saya besok, saya sudah mengutarakan permintaan maaf saya terhadap istri sama anak-anak. Memang ini perbuatannya salah besar. Persyaratan membawa surat swab PCR dan sertifikat vaksin jadi persyaratan mutlak bagi masyarakat di daerah yang masuk dalam kebijakan pembatasan masyarakat. Kejanggalan atas dokumen palsu pun mudah dideteksi jika seseorang berbuat kriminal demi melancarkan perjalanannya. Lihat di lapangan, Ya. situasi di lapangan itu seperti apa kondisinya? Apakah memang sejauh ini sudah ada temuan yang dilakukan oleh pihak KKP sendiri? Oh ya, untuk wilayah kerja KKP Samarinda sampai saat ini sudah 7 kasus ya sebenarnya. Kami kan punya wilayah kan dari Samarinda, di Pelabuhan Samarinda, kemudian Bandara APT Pranoto Samarinda, Pelabuhan Bontang ya, Sangatta, Sangkulirang. Itu semua wilayah kerja kami KKP sudah 7 kasus yang kita tenggarai sebagai pemalsuan ya. Dokumen vaksin, kemudian dokumen rapid antigen, dan dokumen PCR. Nah, 3 dokumen itu masing-masing ada 2 jenis ya. Ada yang dokumennya sifatnya manual ya, berupa hard copy. Nah, ada yang digital. Nah, jadi metodenya beda antara yang digital dengan yang manual itu. Nah, bagaimana cara membedakan mana yang palsu dan asli? Nah, untuk yang manual. Nah, manual itu kawan-kawan kami di lapangan, baik di bandara dan pelabuhan, itu mempelajari dokumen yang masuk, baik itu vaksin ataupun rapid antigen, PCR yang manual. Kita lihat ada beberapa kejanggalan ya. Ada seringkali, ada saja yang namanya ada niat memalsukan dan itu memang yang belum betul-betul belum vaksin misalnya atau belum dilakukan pemeriksaan antigen ataupun PCR, pasti ada saja kesalahan-kesalahannya. Sehingga apabila ada kejanggalan ya kami akan telepon. Bisa aja kejanggalan itu bukan karena dia tidak rapid antigen atau tidak melakukan PCR, mungkin saja ada kesalahan ketik dari pihak Pasienkes, kami akan hubungi. Apabila dijawab, oh valid, betul, sudah rapid antigen itu nomor kami dan negatif, itu kami validasi. Tapi kalau memang tidak, segera ketahuan bahwa itu tidak ada vaksin, tidak ada antigen atau tidak ada PCR di tempat kami katanya. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan untuk yang manual. Nah, kalau yang sifat digital lebih mudah lagi. Langsung kelihatan. Ya. Kalau digital kan Pasienkes kalau terkait dengan rapid antigen ataupun PCR
itu sudah mengentry ke NAR, National All Record. Nah, dengan entry ke NAR tersebut itu terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, sehingga masyarakat yang sudah melaksanakan pemeriksaan baik itu PCR, rapid antigen di Pasyankes yang sudah di-entry dengan NAR dan terhubung dengan Peduli Lindungi tadi, kami tinggal cek NIK-nya. Mereka tidak pernah tahu bagaimana efeknya ketika bisa memperdagangkan dan memberangkatkan orang yang positif COVID-19 itu bepergian kemana saja. Dan tentu ini akan berbahaya bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi keluarga kita dan keluarga mereka sendiri. Kini Polresta Samarinda sedang memburu sejumlah sindikat lainnya yang mungkin saja terlibat dalam pemalsuan sertifikat palsu, vaksin palsu ini dan sertifikat PCR untuk bisa berpergian kemana saja. Saya Jasmine Jafar, Ade Saputra, Kompas TV.